Banyak sih intinya menurut gue ya kalau sebagai konten kreator apalagi memang lu udah cukup lama dan memang growth dari sosial media lu tuh udah bagus. Kalau menurut gue sih sebaiknya ya lu buka sesuatu yang di luar sosial media. Jadi sosial media lu itu sebagai pendukung jadinya. Okay. Entrepreneurs, welcome back again to our YouTube channel di Mania Entertainment. Kembali lagi sama gue Abdul dan Fauzan. Di segmen kali ini kita punya pembahasan yang menarik banget teman-teman tentang seorang content creator yang jatuh miskin. Asik kamu sih. Jatuh miskin anjir. Tapi banyak content creator yang Iya. Nggak bisa struggle lah. Nggak bisa struggle. Bukan jatuh miskin. Nggak bisa survive dan akhirnya mengalami penurunan dalam engagement dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat biasa dalam bisnis, dalam dunia kreatif itu hal yang sangat biasa. Tapi yang menjadi poin penting dari pembahasan kita hari ini, sebenarnya konten kreator itu dia dari mana sih dapat uangnya gitu? Apakah dari endorse doang atau kayak gimana? Soalnya itu jadi pertanyaan banyak orang loh. Sebenarnya banyak sih ya kalau konten kreator nih. Maksudnya gua deh, misalnya enggak, kalau gue sih baru dari endorse ya, kalau gue dari endorse. Tapi kalau gue lihat teman-teman konten kreator lain itu ya contoh lu sendiri deh. Kalau gue sendiri ya maksudnya Lu sendiri lu kan nggak cuma dari endorse kan, maksudnya ada dari speaker juga, misalnya pemasukan dari speaker juga, atau selain dari brand tuh ya mungkin jualan sesuatu, betul. Edukasi, ya, jualan kelas online. Jadi konten creator itu banyak banget kalau misalnya kita bisa tarik ulur apa aja yang bisa dihasilkan sebagai konten creator. Yang pertama mungkin yang paling teman-teman tahu ya pasti endorse ya. Itu mungkin banyak teman-teman yang familiar lah tentang apa itu endorse, gimana gimana suatu brand itu mempromosikan barang lewat seorang influencer. Nah, terus kalau yang kedua biasanya yang paling banyak dilakukan seorang creator itu affiliate. Affiliate. Jadi mereka menjual barang orang, ya kan? Mereka modal promosi aja di akun mereka, nanti mereka dapat feedbacknya dengan commission. Komisi itu kan gede tuh, ya kan? Salah satunya ada partner bisnis gua juga, dia ngelakuin itu juga, dan lumayan banget bro hasilnya. Dia bisa nge-reach omset kayak sehari 1 sampai 3 juta dari jualan sebarang orang gitu. Jadi dia dapetin komisi yang akhirnya dari komisi itu ya dia bisa nabung beli produk lagi atau mungkin rekomendasiin produk lagi ke seller, dia dapat. Banyak sih intinya menurut gue ya kalau sebagai konten kreator apalagi memang lu udah cukup lama dan memang growth dari sosial media lu tuh udah bagus. Kalau menurut gue sih sebaiknya ya lu buka sesuatu yang di luar sosial media. Jadi sosial media lu itu sebagai pendukung jadinya. Jadi misalnya jangan terlalu ngarepin endorse lah, minimal betul. Dan ya endorse datang ya udah diterima segala macam, dikerjakan dengan baik. Tapi lu maksudnya punya sesuatu yang baru nih kayak contohnya kan yang kita lihat kayak Iben tuh dia buka restoran. Terus kayak Arif Muhammad dia punya bisnis nggak cuma restoran, dia punya banyak lah, punya fashion dan lain sebagainya. Menurut gua itulah role model konten kreator yang benar menurut gua kayak ketika memang sosial media lu udah growth banget, jangan nyaman di situ gitu. Betul. Dan sebagai konten kreator tuh ada dua. Jadi ada konten kreator yang entertaining, ada yang deep konten. Kalau yang entertaining dia lebih gampang dapat endorse karena dia memang menghibur, lalu juga jenis-jenis kontennya itu yang dimana enak untuk brand masuk ke situ. Ada yang deep konten spesifiknya buat jualan. Contoh Fauzan ini dia bikin konten tentang kayak challenge misalnya, challenge tengah jalan, challenge orang-orang lagi di kantor atau challenge orang lagi di pasar. Itu gampang endorse masuk tuh. Banyak brand-brand yang mau karena dia kontennya entertaining jadi bisa masuk brand. Tapi deep konten bisa jarang nih. Kalau konten-konten yang deep konten kayak misalnya lu tadi entertaining, gue deep konten, lu konten challenge, gua konten edukasi monolog tentang pengembangan diri, pengembangan diri untuk tujuan hidup, misalnya itu kan spesifik di konten. Itu biasanya jarang. Paling yang masuk itu brand-brand endorsean brand-brand yang sejenis saja. Iya. Platform pengembangan diri, platform apa, paling gitu-gitu. Marketing nggak luas lah untuk brand. Betul. Tapi dia bisa menghasilkan banyak dari jualan produk. Ya jualan mau produk fisik mau produk jasa, intinya ketika lu mempunyai tipe konten yang deep,
yang deep content ya kayak edukasi kayak gitu, ya lu misalnya lu bukalah usaha yang relate gitu. Betul. Relate sama konten lu. Tapi nggak harus apa ya? Maksudnya nggak harus terlalu relate. Contoh misalnya gua kasih contoh. Gue kadang suka susah nih jelasinnya. Misalnya lu tadi ya konten lu self development gitu ya. Pengembangan diri untuk tujuan hidup. Nah, berarti kan target audiens lu kan orang-orang yang serius, orang-orang yang apa ya ibaratnya tuh serius untuk menjalani hidup segala macam, belajar orang-orang belajar. Yang pertama lu bisa nih misalnya luncurkan program mentoring gitu kan, misalnya lu jual jasa gitu ya, jasa mentoring ya untuk ngobrol sama mereka ke calon-calon menti lu untuk ngobrolin masalah hidup. Itu kan karena temen lu juga ada kan yang ke arah situ ya, ngasih solusi ya, untuk ngasih solusi dan segala macam. Misalnya pasti lu mikir, loh oke, berarti gue cuma bisa jual jasa doang dong bang, gue nggak bisa dong jual produk fisik karena kan konten gue self development. Terus apa ya produk fisik yang relate sama gue? Ya bisa, contoh misalnya ya lu jualan basic dari fashion basic, misalnya kemeja polos, baju polos, itu kan masih ada korelasinya karena orang yang serius biasanya penampilannya juga serius, contohnya. Atau lu jual blazer atau produk-produk fisik yang sifatnya tuh menunjukkan keseriusan gitu, menunjukkan profesionalisme, aura karismatik kayak gitu. Parfum juga bisa, yang parfumnya yang bisa lu, misalnya lu bisa mengkomunikasikan parfum lu, ini parfum tuh menunjukkan lu berwibawa banget, eksklusif banget. Itu bisa. Jadi apa ya, tergantung kreativitas lah. Gitu ya. Jangan menurut gue sih, kalau menurut gue kayak jangan stuck di satu zona gitu. Ketika lu udah gue nyaman aja lah sama endorsan gue banyak kok, gue sebulan dari endorsan aja dapat double digit, ngapain sih gue capek-capek mikir buat bisnis baru, buat bikin kelas apalah, gue harus ngedevelop kelas, gue harus jual produk fisik yang gue harus ngembangin itu lagi dari nol. Mendingan gue ngelanjutin di sosmed. Tapi kan semua ada masanya. Betul. Dan yang dirasakan banyak content creator juga gitu. Walaupun tapi memang untuk orang-orang yang entertaining dan emang dia punya masa yang gede, endorse itu salah satu andalan. Karena gede banget. Mereka bisa dapat dari satu brand deal misalnya 50 juta, 100 juta, 150 juta tuh biasa. Banyak yang seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita urutin ya, misalnya yang pertama endorse tadi kan. Terus kedua, content creator bisa dapat duit dari affiliate. Yang ketiga, content creator tuh bisa dapat duit dari yang namanya tadi jualan produk. Jual produk atau jasa. Kayak tadi contohnya yang paling simpel tadi Iden punya sambal bakar ya kan, dari permintaan audiens atau followersnya. Arif Muhammad. Lalu juga konten kreator seperti Celos ya namanya. Iya, Celos. Tuh. Dia punya apa sih? Mantan tuh Celos tuh, mantan tukang Amer. Terus konten kreator siapa lain misalnya gitu kan. Dia bisa memanfaatkan audiens dia sebagai customer. Jadi memang tahapannya seperti itu. Mereka kenal kita, mereka kepoin akun kita sebagai seorang influencer, mereka ngefans, mereka ikutin apa yang kita jual, mereka beli, gitu. Betul. Jadi ada lagi tuh misalnya selain itu cara dapat duit dari content creator. Cara dapat duit dari content creator selain itu? YouTube bisa, AdSense. Dari live TikTok, bisa. Live satu, TikTok, lu misalnya live jualan nih. Ini sekarang nih lagi bagus nih. Gue ngeliat ada beberapa content creator yang gokil banget. Biasanya kalau orang live TikTok jualan, harapannya adalah apa? Produknya dibeli. Berarti pemasukannya adalah dari produk yang terjual, dari produk yang jual. Tapi ada nih beberapa konten kreator yang unik banget cara dia live shop TikToknya. Jadi yang sampai akhirnya dia tuh kayak lucu banget, kayak misalnya live TikToknya lucu banget. Dia jualan produk tapi kayak lucu, menggabungkan selling dan entertain gitu. Contoh kayak yang pernah kita tahu Maiden. Dia jualan produk tapi kayak mungkin frontal dengan kalimat kotor yang nggak mau dibeli segala macem, yang akhirnya lucu juga. Akhirnya dia selain dapat penjualan produk, dapat gift juga nih dari orang. Giftnya nggak sembarangan lagi. Iya, giftnya juga nggak sembarangan lagi karena orang-orang yang nge-gift karena merasa terhibur kan. Mungkin produknya nggak relate nih sama dia, atau mungkin dia lagi nggak mau beli produk, tapi karena dia berhasil menghibur orang, ya orang appreciate-nya dengan cara nge-gift. Jadi langsung dapet tuh double income tuh dari live, dari penjualan produk kalau ada yang mau beli, dari gift. Nah, itu juga bagus. Ya kalau digabung-gabung? Iya, atau lu misalnya jadi konten kreator gamer, terus lu streaming di TikTok tuh kan juga banyak tuh, kayak misalnya lu cantumin link buat donate, misalnya buat ngapresiasi lu gitu lah.
atau lu bisa live di YouTube juga bisa buat buat gaming kayak gitu. Dan sebagai content creator atau influencer itu bisa juga dapat penghasilan dari menjadi pembicara. Nah, jadi public speaking. Ya, banyak yang kayak public speaker dia awalnya itu berangkat dari content creator misalnya ngebahas tentang keuangan. Dia awalnya biasa aja ngebahas, followers baru sedikit segala macam. Tapi setelah dia gede, dia bisa mendapatkan sekitar mungkin 10 juta dalam ngomong cuma 1,5 jam. Iya, banyak bener, banyak banget. Dan itu menjadi salah satu income karena lo berhasil membangun kepercayaan kepada orang-orang dengan konten-konten yang lo buat. Itu keren sih menurut gue. Ya, keren. Prosesnya juga nggak sebentar menjadi di titik itu. Gitu. Intinya jadilah konten kreator yang bijak lah. Betul. Bikinlah konten-konten yang bermanfaat. Nggak harus mengedukasi, at least bermanfaat. Jadi kayak even lu mau ngambil ranah entertain, ambillah entertain yang apa ya, yang positif lah, jangan yang negatif. Karena banyak kok yang entertain yang positif. Contoh siapa? Balomba entertain banget kan, dia lomba-lomba santai segala macam, nggak menunjukkan konten-konten yang negatif, nggak yang apa ya, bukan yang tidak menjatuhkan diri lu sendiri, tidak menjatuhkan orang lain. Janganlah yang kayak yang lalu-lalu mandi lumpur gitu itu kan ibaratnya menjatuhkan harga diri lu sendiri. Wah, iya maksudnya tujuannya entertain. Iya, tidak menjadi contoh yang baik. Maksudnya tipe konten atau apa ya dinamakan konten pilar lah ya. Konten pilar lu bisa pilih sendirilah tipe konten lu. Tapi intinya buatlah sesuatu yang positif. Lu mau ngegame kayak maksudnya banyak banget loh. Banyak banget yang positif, yang nggak harus ngedukasi kok, nggak harus ngedukasi. Positif tuh nggak harus ngedukasi ya. Food vlogger, day in my life, ya gitu-gitu. Nyeritain kegiatan-kegiatan, drama-drama kantor, gitu-gitu, santai-santai aja. Apa namanya? Bikin konten tentang apa sih namanya nih, barang-barang kos, affiliatein, dapat cuan. Banyak banget sebenarnya cara. OTD. Bener. Gimana cara berpakaian yang bagus, belinya di mana, rekomendasi baju, rekomendasi barang. Banyak lah, intinya buatlah konten yang positif intinya. Mau konten lu apa, mau entertain, edukasi, mau gaming, apapun terserah lu lah. Intinya bikin konten yang positif karena kita nggak bisa ngebatasin nih siapa yang nonton kita. Betul. Kita nggak bisa ngebatasin sekarang tuh bener-bener dari lapisan paling bawah sampai paling atas nih bisa mantau kita nih. Jadi ya kasihlah sesuatu yang positif untuk semua orang yang nonton kita gitu. Dan pada akhirnya kita bisa ngasih impact yang baik kepada orang yang nonton video kita. Yap, kita dapat pahala dapat kebahagiaan bisa bantu orang, dapat cuan juga Yap, betul. Oke Bro Fauzan, mungkin di video kali ini kita cukup nih ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Teman-teman bisa praktekin. Mungkin ada yang mau jadi content creator Mas Fauzan? Iyalah jadi content creator. Content creator tuh sekarang perputaran 7 triliun loh di Indonesia. Gila, perputaran uang di content creation tuh sekitar 7 triliun. Gede banget ya? Kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah lihat data tuh, kalau salah nanti komen aja. Maksudnya sekitar, pokoknya udah hampir triliun, pokoknya udah triliunan dah. Bener-bener. Berarti udah industri yang besar ya? Oh, industri yang besar sekarang content creator. Teman-teman bisa tulis kalau komentar apa pendapat teman-teman tentang content creating ini, apakah akan berjalan sampai ke depannya atau nanti akan hilang pekerjaan ini atau digantikan AI atau seperti apa, ya tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, and bye bye, see you guys in the next video.